شهود الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Oke. Kemarin terakhir kita membahas tentang kuliatil khomas ya. Kuliatil khomas. Review sebentar lah ya. Review tentang kuliatil khomas. Jadi kita perlu review lagi sejak awal bahwa eh, kemarin di awal itu pembagian ilmu menjadi apa namanya tasawur dengan tasdik. Kemudian tasawur itu ada mabadiknya, ada mabdaknya, ada maqasidnya gitu kan. Mabadi tasawurat itu mulai dari kuliatil khomas, pembahasan tentang lafal-lafal kulli yang 5, dan nanti akan berakhir di pembahasan tentang definisi. Sedangkan tasdik atau judgment gitu ya, itu dimulai dengan pembahasan mengenai qadiyah atau proposisi dan berakhir dengan pembahasan qiyas atau silogisme. Enggak cuma silogisme sebenarnya, nanti qiyas itu nanti ada silogisme, modus tolen dan modus ponen di belakang. Nah, kemarin kita baru bahas tentang kuliatul khomas yang penting ya. Kemarin kita sudah ngomong ada apa namanya kulli dzati dan kulli aradi. Kulli dzati itu nanti ada jenis dengan fasal dan nawu'. Sedangkan kulli aradi ada arad am dan arad khas gitu. Nah, kita mulai akan pakai apa term-term kayak jenis fasal arad am arad khas itu akan kita pakai di pembahasan mengenai definisi. Jadi bagaimana kita mendefinisikan sesuatu itu akan tergantung mengenai pemahaman kita tentang apa itu jenis, apa itu arad, apa itu fasal dan kawan-kawan. Ada 3 bait yang akan saya lewati. Ini kayak akan kita bahas besok ya, yang al-kullu hukman alal majmu' itu kita bahas besok. Kita langsung bahas ke faslun fil mu'arrifat. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala faslun fil mu'arrifat. Fasal tentang mu'arrif. Jadi ini perlu untuk dicatat lafal mu'arrif ya. Mu'arrif berarti kan dia isim fa'il dari arrafa yu'arrifu ta'rif bahwa mu'arrif. Ta'rif itu sendiri artinya kan definisi. Arrafa itu artinya bisa memperkenalkan atau mendefinisikan ya, mentakrifkan arrafa. Maka mu'arrif adalah sesuatu yang mendefinisikan. Berarti apa? Definisi. Jadi al-mu'arrif itu artinya definisi. Faslun fil mu'arrifat. Fasal menerangkan tentang definisi-definisi, jenis-jenis definisi. Definisi nanti dibagi. Oke. Mu'arrifun ila thalathatin usim haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim fal haddu bil jinsi wa faslin waqa'a wa rasmu bil jinsi wa khassatin ma'a wa naqisul haddi bi faslin aw ma'a jinsin ba'idin la qaribin waqa'a wa naqisur rasmi bi khassatin faqat aw ma'a jinsin ab'adin qadir tabat wa ma bi lafziyin ladayhim syuhira tabdilu lafzin bi radifin asyara. Mu'arrifun adapun definisi ya. Jadi nanti definisi itu dikenal dengan istilah mu'arrif bisa, dengan istilah ta'rif juga bisa, dengan istilah qaul syarih atau had bisa. Jadi mu'arrif ini sama dengan ta'rif, sama dengan, tapi pakai most tulisannya jelek sekali. Sama dengan ta'rif, sama dengan qaul syarih, itu sama. Mu'arrifun utawi definisi ya, aku ngerti definisi bahasa Jawanya apa ya. Adapun definisi iku kusima terbagi ila salah satin kepada 3 macam. Apa saja 3 itu? Haddun wa rasmiyun wa lafdhiyun. Yang pertama namanya ta'rif bil had. Yang kedua ta'rif bil rasm. Yang ketiga namanya ta'rif lafzi. Ulima yang diketahui apa lafzi. Ada 3 jenis definisi. Terus apa perbedaan antara had, rasm, dan ta'rif?
Nah, fal haddu maka adapun ta'rif bil had iku waqa'a tumibo terjadi tersusun ngono ya. Bil jinsi dengan jenis, yang pertama jenis. Tapi jenis di sini adalah jenis qorib. Ini perlu diperjelas bahwa jenis di sini yang dimaksud adalah jenis qorib. Karena kemarin kita membagi jenis terbagi menjadi 3, jenis qorib, jenis wasat, dan jenis ba'id. Nah, jenis di sini jenis qorib yang dimaksud. Fal haddu adapun had iku waqa'a tersusun, anggap saja seperti itu. Tumibo terjadi bil jinsi dengan jenis qorib wa faslin dan fasal. Jadi untuk membuat ta'rif bil had itu ta'rif definisi yang paling presisi. Definisi sing memang benar-benar apa yang didefinisikan adalah ya definisi itu sendiri kan, persis. Orang kegeden, orang kecilikan definisinya kurang lebih seperti itu nanti. Membuat definisi ta'rif bil had itu yang pertama jenis bait ditambah dengan fasal. Jenis bait itu adalah kemarin satu kategori paling dekat di atas sesuatu yang akan kita definisikan. Kayak kita mau mendefinisikan apa itu mobil, maka jenisnya adalah sing paling dekat, satu kategori di atas mobil paling dekat adalah apa? Alat transportasi misalnya gitu. Kita mau mendefinisikan manusia, oh berarti jenis terdekatnya apa? Hayawan gitu. Bukan makhluk hidup nanti masih terbagi kan. Berarti hewan gitu. Makhluk hidup yang bisa bergerak aktif. Terus fasal itu diferensia. Fasal itu yang membedakan antara yang akan kita definisikan dengan yang lain yang masih dalam satu genus. Itu yang pertama. Warosmu yang kedua, warosmu ada pun ta'rif birrosm. Iku bil jinsi dengan jenis korib juga. Wakhosotin tapi dengan arot khos. Ma'a bersamaan, secara bersamaan. Jadi yang kedua ta'rif birrosm namanya. Susunannya apa? Yang pertama jenis, yang kedua arot khos atau khosoh saja boleh. Khosoh itu contohnya kemarin apa? Nantilah kita bahas di bawah saja. Dengaring gue. Dengaring apa? Dengaring syarah. Oke. Terus yang selanjutnya wana kisul hati. Adapun had yang nakis. Had yang nakis berarti had tapi tidak had yang sempurna. Ta'rif bil had yang nakis. Berarti itu bisa kita pahami bahwa yang atas itu adalah ta'rif bil had at-tam yang sempurna. Yang bawah itu yang nakis. Berarti nanti masing-masing dari had dan rosem terbagi jadi dua. Ada yang tam, ada yang nakis. Wa nakisul hadi adapun ta'rif had yang nakis. Iku bifaslin dengan fasal saja. Dengan fasal saja. Au ma'a jinsin ba'idin. Atau bersamaan dengan jenis ba'id. Jadi takrif nakes takrif bil had yang nakis itu nanti kemungkinannya dua, dengan fasal saja atau dengan fasal ditambah jenis bait, fasal plus jenis bait. La qoribin bukan jenis qorib. Kalau jenis qorib nanti jadinya had yang tam kan gitu. Jadinya nanti ke sini jenis qorib plus fasal jadinya had yang tam. Had yang nakis itu fasal saja atau fasal plus jenis bait. Wa nakisur rasmi, adapun takrif rosem yang nakis. Ini berarti yang tam ya, ini tam. Ini tam. Nakisur rasmi rosem sing nakis iku bi khossatin faqat, dengan khosoh saja, arot khos saja, auma jinsin ab'atin atau khosoh arot khos bersama jenis bait. Qad irtabato kang teman-teman gandeng apa jenis bait karo khosoh. Wama adapun takrif gitu ya, mu'arif, syuhiro yang dikenal apa mah? Bilafdiyin dengan nama
takrif lafzi. Ini lompat ke sini ngerti kan? Bilafziyin dikenal dengan nama takrif lafzi ladaihim menurut Manatiqoh. Ini bukan ini ya. Ini jadi silah ya. Jadi silah. Iki mubtada khobarin yang gini. Tabdilul lafdin yaitu mengganti lafaz birodifin dengan sinonimnya. Asyharo yang lebih dikenal. Sinonim rotif itu artinya murotif maksudnya. Sinonim. Jadi walhasil definisi itu ada tiga. Ada ta'rif bil had, ta'rif bil rasm, ta'rif lafzi. Berarti ta'rif had, ta'rif rasm sama ta'rif lafzi. Ta'rif had nanti terbagi jadi dua. Had tam, had nakis. Rasm terbagi jadi dua. Rasm tam, rasm nakis. Yang ketiga ta'rif lafzi namanya. Definisi sing nganggo lafaz. Contohnya kayak apa jenenge? Gendul siapa? Gendul ya botol. Gue jenenge ta'rif lafzi. Ya, cah zaman sih orang ngerti gendul misalnya. Karena gendul dengan botol itu kan lebih terkenal kata botol. Maka gendul dan botol itu sinonim, tapi untuk mendefinisikan gendul apa? Gendul botol itu tarif lafzi. Nah, nanti pembahasannya di bawah. Oh, ternyata ini enggak itu ya. Kita hapus dulu. Bagaimana caranya hapus ya? Ini orang bisa di blok ya? Nanti nggak ngeblok. Cross. Cross ESC. Nggak bisa, guys. Oke, clear. Oke. Oke, kita masuk ke syarah. Aku dulu dan Syarih berkata, lama qaddama al-kalama ala mabadi'it tasawurat wa hiya al-kulliyat al-khamas. Ketika musannaf memulai pembicaraan dengan mabadi'ut tasawurat, dengan uh, apa dasar-dasar tasawur gitu ya, yaitu kuliatil khamas. Ketika sudah ngomong itu, maka setelah selesai ngomong itu, kemana terus? Akhoda yatakallamu ala maqasidiha. Akhoda itu namanya af'alus syuru'. Maka dia memulai untuk ngomong persoalan maqasidu at-tasawurat. Maksudnya atau nanti tujuan akhir dari tasawur itu kan apa? Wahwa al-qaul asyarih. Yaitu ngomong tentang qaul syarih atau definisi atau mu'arrif atau ta'rif. Fal mu'arrifat jam'u mu'arrifin bikasrir ra. Mu'arrifat adalah jamak dari mu'arrif. Mu'arrif bukan mu'arraf dengan kasrohnya ra. Fayuqalu lahu ta'rif. Mu'arrif itu sama dengan ta'rif, sama dengan qaul syarih. Wa huwa makanat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil mu'arraf. Apa itu mu'arrif, apa itu ta'rif, apa itu qaul syarih? Dia adalah sesuatu yang kalau kita tahu itu, maka itu menjadi sebab kita mengetahui sesuatu yang didefinisikan. Apa itu definisi? Definisi adalah sesuatu yang kalau kita ketahui, maka kita akan mengetahui sesuatu yang didefinisikan, gitu kan. Karena untuk mengetahui sesuatu yang didefinisikan, kita perlu tahu definisinya, gitu kan. Jadi maka nats ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil mu'arraf. Ta'rif adalah sesuatu yang pengetahuan akan sesuatu itu menjadi sebab fi ma'rifatil mu'arraf, menjadi sebab pengetahuan kita akan mu'arraf. Mu'arraf itu sesuatu yang didefinisikan. Mu'arrif definisi, mu'arraf yang didefinisikan. Kal hayawan an-natiq fi ta'rifil insan, seperti al hayawan an-natiq. Ini berarti definisi.
Definisi. Ini mu'arrif berarti ya. Al-insan ini yang didefinisikan. Apa itu insan? Insan adalah hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang berpikir. Maka hewan yang berpikir itu namanya definisi, insan itu namanya yang didefinisikan. Mu'arrif, mu'arraf. Fa inna ma'rifatuhu sababun fi ma'rifatil insan. Maka pengetahuan kita tentang hayawanun natiq itu menjadi sebab kita mengetahui apa itu insan. Ya, sesederhana itu. Terus wahua, adapun takrifiku khamsatu aqsamin ada 5 macam. Apa saja? 5 macam itu. Hatam, terus had nakis, hatam, had nakis, rosam tam, rosam nakis, ta'rif bil lafzi. 1, 2, 3, 4, 5. Hatam, had nakis, rosam tam, rosam nakis, ta'rif bil lafzi. Oke, kita akan masuk ke pembahasan masing-masing. Apa itu hatam? Yang pertama, hatam adalah at-ta'rif bil jinsi wal fasli al-qaribaini. Adalah definisi yang tersusun dari jenis dan fasal yang dua-duanya sama-sama qorib. Berarti jenis qorib dengan fasal qorib. Dengan fasalnya juga fasal qorib. Contoh, kata rifil insan bil hayawan an-natiq. Insan. Insan ini kan yang kita definisikan. Sesuatu yang kita definisikan itu berarti posisinya dalam kuliatil khomas itu kan kemarin nau ya. Mahiyah. Sesuatu yang didefinisikan posisinya di nau. Di atas nau, nau itu kan spesies. Di atas nau itu ada jenis. Ada jenis di atas nau. Satu kategori di atas nau namanya jenis. Satu kategori yang persis di atas nau namanya jenis qorib. Jenis qorib dari insan itu apa? Ya hayawan. Nah itu kalau mau mendefinisikan secara presisi seperti itu harus pakai jenis qorib. Jadi kalau mau mendefinisikan apa itu wajan, maka jangan ngomong perkakas rumah tangga, nggak cukup. Itu terlalu jauh. Alat dapur. Mau mendefinisikan apa mana? Definisi nengaring fisika bisa mana-mana. Ya ini sangat teknis dan apa ya? Kaku ya. Tapi ya ini kalau mau apa jenenge cukup clear dengan konsep memang harus seperti ini. Insan itu hayawanun natik. Hayawan itu jenis korib karena hayawan itu satu kategori persis di atas insan. Natik itu fasal, diferensia. Ini fasal yang membedakan antara insan dengan hayawan yang lain yang berada di jenis hayawan gitu loh. Hayawan kan dia punya afrod, ada himar, ada bakor, ada honam dan kawan-kawan. Nah, untuk membedakan insan dengan himar, dengan bakor, dengan honam, kita butuh fasal. Fasal itu pembeda, diferensia. Nah, natik ini namanya fasal. Dia yang membedakan antara insan dengan hayawan yang lain. Gitu. Maka apa itu wajan-wajan adalah alat dapur yang digunakan untuk menggoreng, misalnya gitu. Alat dapur itu jenis korib, untuk menggoreng itu uh, tapi itu untuk menggoreng itu bukan fasal ya. Nanti dibahas di bawah. Itu nantinya maksudnya tarif berprosum. Yang bentuknya, kalau yang bentuknya itu nanti bisa. Neng, Itu yang pertama. dulu, Neng Oke. sebenarnya eh, bahasa Arab itu sudah secara apa ya klasifikasi kosakatanya itu sudah ada kepastian apa belum ya? Maksudnya jenis kan, misal jenis koripe ikut diganti apa mamalia misal, gak gak hanya sekedar hayawan tapi langsung lebih dekat lagi ketika kita Ya itu sudah bukan jenis korib namanya. Kalau mamalia berarti bukan jenis korib. Oh iya ya, lebih cerak ya. Set.
Iya. Oke, ya. Oke, dilanjut dulu, dilanjut. Maksudnya Mamalia. kalau biologi kan iku sudah pasti ya. Apa Mm-mm. apa jenis taksonomi apa jenis urutan iku. Ya, betul. Ha. Nah, maksudnya kita itu dalam yaitu pencarian jenis kore, bangit, Mm-mm. mutawasit itu udah ada kepastian nggak sih ini masuknya pasti ini Ngono-ngono kan? kuwi sebenarnya yang pertama kita perlu pahami konteks di mana teks ini lahir ya. Konteks Hmm. di mana teks ini lahir memang taksonomi belum muncul ala taksonomi binomial nomenklaturnya Hmm. Carolus Linnaeus ya. Yang Carolus Linnaeus bikin penamaan pakai binomial nomenklatur ada. Tapi sebenarnya itu tidak spesifik ke situ ya sebenarnya. Artinya istilah spesies dan genus itu sebenarnya kan dalam dalam terminologi logika tidak spesifik dengan yang digunakan dalam terminologi apa jenengane terminologi taksonomi di biologi. Karena kalau seperti itu nanti kita nggak bisa mendefinisikan benda mati gitu kan. Kalau itu spesifik presisi persis sama dengan itu. Karena Hmm. benda mati nggak dibahas di biologi gitu kan. Itu nggak punya genus, nggak punya. Artinya kalau bahasa Arab sebagai bahasa, dia juga sebenarnya nggak bahas itu ya. Karena ini kan terminologi spesifik di ilmu logika. Apakah bahasa Arab membahas persoalan kategorisasi uh, kategorisasi genus? Enggak juga sebagai bahasa. Hmm. Itu muncul di logika sebenarnya kan. Dan itu nanti baik logika. Artinya itu logika Aristoteles yang kita kenal. Entah nanti pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris, ya polanya sama. Dan saya rasa di bahasa Inggris juga nggak punya kategorisasi yang jelas persoalan itu dalam konteks logika. Dalam konteks biologi ada mungkin. Tapi itu kan tidak dipakai untuk perangkat berlogika juga sebenarnya. Berarti kan dengan kondisi yang masih seperti itu nanti penentuan ini kore, bangit atau mutawasit sangat sangat subjektif sekali ya berarti ya. Betul sekali. Termasuk gini, hayawan ini bisa menjadi jenis. Tapi kalau kita mendefinisikan hayawan itu sendiri, hayawan itu jadi nauk. Ya enggak? Ya. Artinya nauk jenis, nauk dan jenis terutama ya, nauk dan jenis itu sangat-sangat bergantung kepada apa yang kita definisikan. Kalau kita mendefinisikan insan, insan itu menjadi nauk, makanya insan pun sebenarnya tidak selalu berposisi nanti termasuk gini ya. Genus, hayawan yang itu genus tidak selamanya jadi genus, dia bisa jadi spesies. Dalam terminologi logika ketika kita mau mendefinisikan hayawan. Maka jenis korip dari hayawan apa? Nami berarti makhluk hidup. Mahual Hmm. hayawan. Al hayawan adalah an-nami al-mutaharrik, makhluk hidup yang bergerak bebas, misal gitu. Ya. Nah, maka uh, beda memang cara pandang taksonomi biologi dengan pembahasan mengenai genus atau jenis dan nauk yang ada di logika. Itu beda terminologi, beda makna, dan memang beda kegunaan. Seperti itu. Oke. Lanjut. Sepertinya tinggal 10 menit ya. Oke, had nakis yang kedua. Had nakis adalah wal haddu an nakisu. Had nakis adalah at-ta'rif bil fasal wahdah. Bisa ini satu saja dengan fasal. Gini saja bisa. Dengan fasal saja. Contohnya apa itu hewan? Apa itu manusia? Manusia adalah an-natiq, fasal rok satu. Atau ma'a jinsin ba'id atau fasal plus jenis ba'id. Jadi fasal plus jenis ba'id. Kata rifihi bil jismi an-nami. Apa itu manusia? Manusia adalah jisim itu materi berarti kan? Jisim itu materi. Manusia adalah materi yang berpikir. Gitu. Nah penggunaan jisim itu terlalu jauh ya.
Mm-mm. Manusia adalah materi yang berpikir. Ya, dalam beberapa kondisi itu masih oke lah, masih bisa benar, cuma terlalu jauh. Kenapa pakai jisim gitu loh? Karena mungkin pakai hayawan. Apalagi kemudian sekarang kita kenal dengan artificial intelligence. Ada materi non manusia yang bisa berpikir, menjadi salah ini definisi. Hmm. Nanti masuk komputer atau robot yang sudah bisa berpikir, bisa masuk ke definisi ini. Maka definisinya menjadi tidak tepat gitu kan. Maka oleh karena itu namanya nakis. Ini adalah definisi had sing nakis. Nakis itu kurang, tidak sempurna gitu lah. Oke, ini clear ya. Dan kalau kita lihat susunannya adalah jinis dan fasal. Jinis dan fasal itu dua-duanya adalah kulli dzati. Kulli dzati itu adalah kulli yang seandainya itu hilang, mahiyahnya ikut hilang. Yang ketika itu hilang, maka yang didefinisikan juga ikut hilang. Misal, kalau natiknya hilang, ya maka bukan manusia. Itu yang kemarin dimaksud dengan zati. Hayawannya hilang, ya bukan manusia gitu. Artinya berubah menjadi nabat misal. Apa itu insan? Insan adalah an-nabat, an-natiq. Tumbuhan yang berpikir gitu. Jelas salah definisinya. Maka jenis dan fasal namanya kulli dzati. Sesuatu yang secara intrinsik adalah bagian dari sesuatu yang didefinisikan. Seandainya dia dibuang, maka yang didefinisikan juga ikut hilang. Itu gambarannya kayak wong bangun tembok, ada yang sifatnya itu uh, bahan utama kayak apa jenengane bata, terus semen, pasir. Tapi ada yang sifatnya cuma instrumental saja, kayak cat dan kawan-kawan. Tembok kan nek ora dicat tetap tembok, tapi tembok nek batane hilang, semene hilang ora dadi tembok gitu lah. Berarti bata terus semen pasir kaitannya dengan tembok itu namanya kullidati. Tapi nek ukurannya besar apa kecil, terus apakah dia dicat biru atau hijau, itu kuli arodi. Karena kalau itu hilang, temboknya masih ada. Nah, hayawan dan natik kaitannya dengan insan itu kuli zati. Seandainya hayawannya nggak ada, nggak jadi insan, natiknya nggak ada, nggak jadi insan. Yang ketiga, rosem, ta'rif bir rosem. Ta'rif bir rosem adalah ta'rif yang tersusun dari bil jinsi al qorib dengan jenis qorib dengan arot khos. Contohnya apa? Mahwal insan el insan al hayawan ad dhahik. Manusia adalah hewan yang tertawa. Al hayawan itu jenis qorib. Terus ad dhahik itu arot khos. Ini khosoh. Khosoh. Hayawan el insan hayawan dhahik. Kenapa seperti nah, dhahik itu khosoh, arot khos. Arot khos itu tidak zati. Dia arodi. Seandainya sifat ini hilang, insannya masih tetap ada karena tidak semua insan itu tertawa. Ada juga manusia yang seumur hidupnya nggak pernah tertawa gitu. Atau bisu malah ya, bisu nggak bisa tertawa misalnya gitu. Gagu. Maka al-dhahik itu sesuatu yang seandainya dia nggak ada, sebenarnya insan masih tetap ada. Tapi boleh apa nggak mendefinisikan dengan cara yang seperti itu? Boleh. Dan ini biasanya takrif bir rosem itu takrif yang paling banyak. Termasuk arot khos adalah apa? Kegunaan. Apa itu korek-korek adalah uh, alat yang digunakan untuk menyalakan api. Untuk menyalakan api itu kan kegunaan. Nah, sesuatu yang didefinisikan, definisi yang di dalamnya memuat kegunaan itu pasti rosem, bukan had. Kenapa? Korek ini seandainya saya tidak gunakan untuk menyalakan korek juga tetap korek gitu loh. Maka untuk menyalakan api itu bukan sesuatu yang secara intrinsik harus ada gitu sebenarnya. Seandainya tidak saya gunakan untuk menyalakan api, dia tetap korek. Maka namanya untuk menyalakan api kegunaan itu arot khos dan arot khos itu bukan kulli dzati. Paling mentok biasanya kita mendefinisikan sesuatu tak sampai rosem, rosem tam. Tarif bilhat itu susah lah ya. Tidak semua hal bisa didefinisikan dengan tarif rosem. Nah, karena mendefinisikan ilmu itu biasanya ilmunya adalah ilmu yang digunakan untuk itu bukan tarif bilhat, tarif bil rosem.
Oke. Terus rosem tam tadi ya. Terus rosem nakis. Rosem nakis itu tersusun dari arot khos saja atau arot khos dan jenis bait. Arot khos saja contohnya apa? Ad-dhahik wal insan. Insan adalah ad-dhahik. Insan adalah sesuatu yang tertawa. Gitu. Entitas yang tertawa itu insan. Itu rosem tapi nakis. Levelnya di bawah rosem tam. Di bawah had. Atau rosem dengan jenis bait. Apa itu insan? Insan adalah materi yang tertawa. Al-jism ad-dhahik. Itu masih memungkinkan untuk karena al-jism ad-dhahik itu kita bisa mikir materi sing tertawa. Benda mati nggak mungkin, itu pasti benda hidup ya. Tumbuhan nggak mungkin. Ya berarti pasti hewan. Hewan sing tertawa hanya manusia tok gitu. Masih oke secara definisi. Artinya secara kemampuan dia mencakup yang didefinisikan itu masih oke lah. Tapi yo tetap aneh lah definisi seperti itu. Yang terakhir, ta'rif lafzi namanya. Ta'rif lafzi adalah yaitu tadi an tabdala al-lafdha bil lafdzin muradifin lahu asyara. Kamu mengganti lafal dengan lafal yang punya makna sama dengan sinonimnya asyara minhu, yang dia jauh lebih terkenal, jauh lebih masyhur. Artinya ta'rif lafzi itu ada syarat yang digunakan definisinya itu harus lebih masyhur. Kalau ditanya apa itu gendul, botol, maka itu bisa. Tapi apa itu botol? Botol ya gendul, itu tambah ramudeng. Itu namanya bukan definisi. Kenapa? Karena lafzi ya, ta'rif. Oke, tadi sampai takrif lafzi. Takrif lafzi itu tadi lah ya, itu paling sederhana takrif lafzi. Termasuk apa itu homo sapien? Homo sapien ya manusia, itu takrif lafzi berarti. Oke, terus apa masih ada yang perlu di contoh kata refill Ghodonfur bil asad. Apa itu Ghodonfur? Ghodonfur ya asad. Asad itu singa atau harimau gitu lah. Ghodonfur kan apa Ghodonfur? Wa muradul musannif bil had war rasam fil bait ats-tsani at-tammani. Yang dimaksud oleh musannif dengan had dan rasam pada bait yang kedua, ay fal haddu bi jinsin wa faslin waqa'a. Fal haddu bi jinsin wa faslin waqa'a war rasmu bil jinsi wa khassatin ma'a. Yang dimaksud dengan had ini dan rasam ini maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah at-tamani, had rosem, had tam dan rosem tam. Yang dimaksud adalah dua-duanya tam. Kenapa bisa tahu seperti itu? Bidali liqaulihi ba'da dzalik. Buktinya adalah ya nadom setelahnya bilang wana kisul haddi bifaslin au ma'a jinsin qaribin la ba'idin waqa'a. Maka kita akhirnya tahu, kalau yang ini nakis berarti yang atas tam. Kalau yang ini nakis berarti yang atas tam gitu. Ada yang perlu didiskusikan?